وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة على ما نحبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kendati hujan kembali mengguyur Surakarta dan sekitarnya, kita bisa istiqomah hadir cari ilmu, mudah-mudahan barokah. Dan kawan-kawan yang biasa hadir, kalau malam hari ini terhalang karena halangan syar'i dan niatnya pengen hadir, jangan khawatir, insya Allah pahalanya dapat dan ilmunya disampaikan ke dalam hati. Amin, Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, malam ini kita akan belajar yang akan kita pelajari. Dan yang akan kita pelajari apa? Wallahu a'lam. Karena saya juga enggak ngerti mau ngomong apa, enggak ngerti mau bicara apa. Sama Ustadz Iis diperintahkan duduk di sini, Habib tolong segera bicara, saya udah capek baca sholawat. Jadi ya saya duduk. Saya beberapa bulan ya, 2 bulan ini kan fokus bangun Masjid Ar-Raudhah yang di Tawang, Mangu. Dan Ahad pagi besok itu sudah harus selesai bisa dipakai. Sementara cuaca di Tawang Mangu itu kan ya Tawang Mangu, hujan itu datang nggak pakai permisi, ya tahu-tahu hujan. Cuaca juga berubah dari sedang-sedang tiba-tiba dingin luar biasa. Alhamdulillah terus bergerak, yang penting niat cari barokah. Nah tadi saya setelah Jumatan, ya tadi malam ya tidur di Tawang Mangu, pagi sudah menerima tamu di Solo, Alhamdulillah. Ba'dal Jum'ah sudah berangkat lagi ke Tawang Mangu, Ba'dal Isya ya, tadi turun menuju Majlis Ar-Raudhah. Nanti ba'dal pengajian ini insya Allah naik lagi ke Tawang Mangu. Kenapa? Semua ya yang ngurus Masjid Ar-Raudhah nih kaum prianya saya kirim ke Tawang Mangu. Ini lagi hujan-hujanan ngecor di sana. Ya hujan-hujanan ngecor di sana. Nah untuk apa gitu ya dilakukan? Ini akan jadi tema pengajian pada malam hari ini. Jadi ada satu hal yang perlu dimengerti oleh manusia. Mudah-mudahan kita termasuk manusia, amin. Bahwasannya uang itu bukan segala-galanya. Ya, uang itu bukan segala-galanya. Nikmat itu bukan pada pandangan mata, bukan pada yang didengar oleh telinga, bukan pada yang tercicipi oleh lidah, bukan pada yang tersentuh oleh alat-alat yang digunakan untuk menikmati, bukan.
Tapi nikmat itu adalah sesuatu yang Allah letakkan di dalam hati. Itulah nikmat yang hakiki, sesuatu yang Allah letakkan dalam hati. Jadi sebetulnya maha adil Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat itu letaknya di mata, maka bagaimana nasibnya saudara kita yang tunanetra? Kalau nikmat itu letaknya di telinga, maka apalah jadinya saudara kita yang tunarungu? Kalau nikmat itu letaknya di lisan, maka apalah jadinya orang yang alat pengecapnya itu rusak karena penyakit tertentu. Kalau nikmat itu letaknya pada ngobrol dengan menggerakkan bibir dan keluar konsonan suara, maka apalah artinya bagi saudara-saudara kita yang tunawicara. Kalau nikmat itu letaknya, mohon maaf, pada alat vital, maka apalah jadinya beliau-beliau yang alat vitalnya mengalami masalah. Kalau nikmat itu letaknya pada perut, maka apalah jadinya mereka yang perutnya bermasalah. Kalau nikmat itu letaknya di tangan, apalah jadinya mereka yang enggak punya tangan. Kalau nikmat itu letaknya di kaki, apalah jadinya beliau-beliau yang diberi ujian enggak punya kaki. Tapi karena Allah Maha Adil, Allah enggak meletakkan nikmat itu pada alat-alat itu, enggak. Nikmat itu sama Allah diletakkan di dalam hati. Nikmat diletakkan di dalam hati. Jadi siapapun dari hambanya Allah Subhanahu wa taala ini, kalau mengenal Allah, kalau kenal sama Allah, walaupun dia tunawicara, walaupun dia tunarungu, walaupun dia tunanetra, walaupun dia lumpuh enggak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau hatinya kenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan hidup dalam nikmat, karena nikmat itu bukan bersentuhan dengan makhluk, tapi nikmat itu adalah bisa mengenal yang maha memberi nikmat. Bib, mumet bib. Kalimatnya kok rodok dukur gitu ya. Ya udah, kalau agak tinggi kita pendekkan. Mudah-mudahan bisa yang ngomong paham, yang dengar juga paham. Ya. Boleh saya nanya? Yang sudah nikah coba angkat tangan. Jadi biar yang kemarin ngakunya belum ketahuan gitu. Itu saya pernah punya pengalaman tuh. Waktu saya haji, kemudian ziarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dikasih Allah karunia bertemu dengan almarhum Habib Salim bin Abdullah Asyadiri rahimahullah. Nah, kemudian ketemunya di Masjid Nabawi. Setelah itu dipersilahkan main ke rumah beliau keesokan harinya. Akhirnya saya berangkat sama rombongan mahasiswa-mahasiswa yang saya kenal dan kenal saya. Naik mobilnya mahasiswa, ya namanya juga mobilnya mahasiswa. Pokoknya bisa ngelundung gitu. Ya bisa jalan, nikmat. Berangkat. Di perjalanan saya itu enggak sengaja buka obrolan, namanya obrolan anak muda ya. Saya nanya, sudah nikah belum? Ada yang jawab, bentar lagi insya Allah. Satu lagi jawab, sudah. Satu lagi jawab, belum. Ngobrol nih di mobil. Sampai tujuan, ya, duduk di rumah Habib Salim Asyadiri, lagi ada tamu. Tamunya pulang semua, kami nunggu memang biar pulang semua, baru kami anak-anak muda. Saya anak muda loh ya. Kami anak-anak muda. Maju, tidak ada orang lain mendekat, terus diajak bicara. Kalimat yang disampaikan Habib Salim bin Abdullah Asyadiri sama persis dengan apa yang saya sampaikan di mobil. Kamu sudah nikah belum? Pertanyaan yang sama, dijawab, ya insya Allah bentar lagi Habib. Ya sudah khidbah, tinggal nikah. Kamu sudah nikah belum? Ditanya satu orang lagi, sudah Habib, alhamdulillah. Kamu sudah nikah belum? Nah ini yang ditanya ini, tadi waktu di mobil kami tanya jawabannya belum. Begitu yang nanya Habib Salim Asyadiri, kamu sudah nikah belum? Gak wani goroh. Kamu sudah nikah belum? Sudah Beb gitu ya. Akhirnya jujur, temennya noleh semua,
Ternyata diam-diam dia sudah menikah. Selama ini ngakunya belum nikah. Maka saya mau nanya sekali lagi, yang sudah nikah coba angkat tangan. Ya. Ini ya, yang udah nikah ya. Saya mau nanya buat yang sudah nikah. Ya. Dulu sebelum nikah. Pengalaman Anda sebelum nikah. Pilih mana? Dikirimi hadiah oleh calon pasangan atau duduk bersama calon pasangan? Jujur. Misal ya, dikirimi kue sama calon pasangan. Seneng enggak? Ya seneng ya. Tapi pilih mana? Duduk bersama calon pasangan, enggak ada kue. Ayo jujur toh, jujur. Jujur. Udah masa-masa rusak itu ya perlu diistighfari gitu ya. Masa-masa rusak perlu diistighfari. Tapi kita mau ambil itu jadi ilmu, ambil jadi ilmu. Jadi pilih mana? Dikirimi kue atau diajak duduk tanpa kue? Ayo dong ngomong yang banter sih itu. Duduk tanpa kue, Masya Allah. Jadi yang dicari kuenya atau teman yang ngirimi kue? Yang ngirimin kue. Jadi pilih mana? Kenal kuenya atau kenal yang ngirimi? Kenal yang ngirimi. Terus kalau ada orang ngomong begini, kamu coba silahkan milih. Ya orang tadi ngomong, kamu dapat kuenya tapi enggak dapat aku. Atau kamu dapat aku tapi enggak dapat kuenya. Jawabanmu apa? Ya rodok romantis titik ngono lho ya. Mendapatkanmu adalah segala-galanya bagiku. Gitu loh ya. Betul. Yang teriak yang di atas, Allah itu yang di atas. Masya Allah. Mendapatkanmu adalah segala-galanya bagiku. Begitu katanya orang yang lagi jatuh cinta. Betul. Jadi duduk bersama yang dicinta, ngobrol bersama yang dicinta, itu nikmatnya mengalahkan makan pizza merek apapun. Betul kan ya? Pizza, donat, apapun tuh, duren, sama duduk sama yang dicinta ngobrol. Gimana dik kabarnya? Enak nanti. Makanya saya nanya sama yang udah nikah, yang belum kan nggak cetol gitu ya. Belum ngerti ya, belum paham. Jadi ternyata ngobrol sama yang dicinta itu nikmatnya luar biasa, melebihi nikmatnya makan makanan model apapun. Contohnya gini, makan durian enak atau enggak enak? Enak. Sepongge enak enggak? Kurang enak. 2 pongge lebih enak. Makan durian 1 utuh durian enak. Kalau 10 durian utuh muntah. Jadinya enggak enak. Betul ya? Makan sate yang paling enak di Indonesia 10 tusuk, enak enggak? Enak. 100 tusuk? Enggak enak. Mengerikan, betul ya? Mengerikan. Jadi semua nikmat yang dirasa dengan panca indera itu dilimit sama Allah Ta'ala. Ada limitnya. Ada limitnya. Paham enggak ini? Enggak paham enggak apa-apa lah. Enggak harus paham. Nanti kan bisa diulang-ulangi di YouTube-nya ya. Enggak paham-paham. Mundur lagi. Enggak paham-paham. Mundur lagi. Enggak apa-apa. Sampai suatu saat paham. Ternyata setelah 80 tahun baru paham. Masya Allah. Enggak apa-apa kan judulnya. Akhirnya paham. Karena paham itu Allah yang ngasih. Fafahamnaha Sulaiman. Kata Allah Ta'ala kami berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sesuatu yang belum dipahami oleh Nabi Dawud alaihissalam. Padahal sama-sama Nabi, yang satu ayah, yang satu
anak, tapi tingkat pemahamannya dalam satu kasus itu berbeda. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan paksakan dirimu paham kalau belum paham. Belajar memahami oke, kalau belum paham ya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi dikit ya. Nah, coba ini apa ini? Ini gelas ya. Gak paham-paham. Ini apa? Tangan. Ini tangan, lagi megang gelas. Ya, gelasnya isinya Masya Allah. Air, kira-kira air jahe. Judulnya wedang jahe. Wedang jahe kalau satu gelas enak enggak? Enak. Satu jerigen? Mohon maaf, saya harus ngasih contoh banyak, tak ulang-ulangi terus. Satu jerigen enak enggak? Semakin lama semakin hilang enaknya, betul? Mata ini. Mohon maaf ya. Melihat seseorang ganteng. Ya, sekilas enak. Semenit enak, coba satu hari mbok depi. Gak enak. Namanya jadi bosen. Telinga, dengar lagu, merdu. Dengar lagu merdu. Kamu dengarkan lagu yang sama itu satu hari. Jadi merdu atau jadi tidak enak? Nah, enak. Jadi biasa-biasa saja, betul? Gaharu, harum aromanya. Aromanya harum. Tapi kalau kamu bakar terus itu, lama-lama kamu mencium harumnya atau kepelepokan? Kepelepokan ya. Jadi semua nikmat yang menggunakan fisik, menggunakan fisik itu dilimit. Ada limitnya. Tapi nikmat yang menggunakan hati aneh itu. Aneh. Mohon maaf ya, saya kasih contoh yang nyata boleh? Awakmu gitu gak cetol. Kalian ini loh. Setiap Jumat malam Sabtu lah ngapain datang ke sini? Kok gak bosan-bosan? Betul kan ya? Cari kopi? Enggak, walaupun iya gitu. Apa? Duduk bareng ini loh, duduk bersama ini suatu nikmat yang luar biasa. Jadi yang kita rasakan gak ada bosan-bosannya, duduk bersama mendengarkan ilmu. Walaupun ilmunya itu mungkin sama, mungkin diulang-ulang, tapi rasanya gak pernah sama. Kan gak bosan, aneh itu. Kenapa? Karena menggunakan hati. Jadi orang ini kalau nikmatnya pakai hati, nikmatnya enggak dilimit, nikmatnya terus jalan. Ketemu Pak Yai, Habib, Ustadz, Syekh di masa mudanya. Lihat seneng, nambah tua, lihat seneng, tambah tua lagi, udah kakek-kakek, lihat seneng. Kenapa? Karena lihat enggak pakai mata, lihatnya pakai hati. Ada cinta di situ. Ya, ada cinta di situ. Nah, kalau begitu kita paham, berarti kalau kita mau mendapatkan nikmat yang betul-betul nikmat, pakainya apa? Hati. Pakainya hati. Baru orang menggunakan hatinya untuk menikmati ya pasangan hidupnya, duduk berjam-jam itu enggak ada bosan-bosannya. Betul kan ya? Enggak ada bosannya karena menggunakan hatinya. Nah kalau dinaikkan duduk bersama dengan orang-orang soleh berjam-jam berhari-hari nikmatnya enggak ada habisnya. Nah kalau dinaikkan lagi duduk bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Apa ada habisnya nikmatnya? Enggak ada. Nikmatnya enggak ada habisnya, nikmat terus. Kalau dinaikkan lagi, nah ini sudah mentok ini. Hatinya melalui Nabi Muhammad SAW
dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah. Apakah ada yang bisa menghalangi nikmat Allah nyampe ke hatinya? Makanya orang-orang soleh, kalau kita kan masih soleh, salah, soleh, salah, soleh kita, alhamdulillah ya. Iya kan makamnya naik turun. Alhamdulillah. Nah kalau orang-orang soleh itu, Masya Allah. Setiap melihat apapun, bisa melihat penciptanya. Nanti kalau saya bilang setiap melihat apapun, melihat Allah, masuk gitu Allah ya. Maksudnya melihat apapun, melihat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seneng gitu. Ya seneng. Saya nih contoh sepele. Sebetulnya lihat orang ngaduk semen buat Habib Novel tuh enaknya di mana? Ngaduk semen. Enaknya apa nonton ngaduk semen gitu ya. Lain kalau lihat laut gitu ya. Lihat gunung, semen diaduk. Ya semen diaduk. Orang lepoh plak, ngaji, duduk berjam-jam tak tonton gitu. Apakah saya melihat semennya? Enggak. Apakah saya melihat tangannya orang yang ngaji? Enggak. Apakah saya lihat temboknya? Kurang kerjaan. Ya kurang kerjaan. Tapi yang saya rasakan adalah saya melihat orang-orang yang melakukan semua ini untuk membangun majelis karena Allah Ta'ala. Saya melihat orang-orang yang ngangkat batu dari pagi sampai pagi. Ya, gak istirahat kecuali sholat dan makan sedikit, batunya besar-besar untuk nguruk, ya untuk nguruk sesuatu yang digunakan majelis. Saya melihat orang-orang yang hatinya itu yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya melihat pemandangan yang indahnya luar biasa. Sehingga saya berkata, kalau di surga itu nikmatnya seperti ini, cukup. Pripun? Padahal surga kayak macam-macam tuh ya. Nikmatnya surga itu kan macam-macam. Nah makanya saya heran, kasihan sama orang yang baru dapat nikmat itu kalau pergi naik pesawat ke luar negeri. Baru dapat nikmat. Saya kesian sama orang yang dapat mau dapat nikmat itu ya, harus melancong keluar kota. Padahal nikmat itu ketika Allahu Akbar, itu nikmatnya luar biasa. Ngapain? Ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nikmat yang paling besar. Kalau setelah itu pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota, buat dia ya nikmat, tapi itu nikmat biasa-biasa saja. Enggak perlu aku untuk mendapatkan nikmat, capek-capek harus kemana-mana. Karena Rasul bersabda, arihna biha ya Bilal, atau arihna bis salah ya Bilal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, wahai Bilal, tolong jadikan aku rehat, fresh dengan sholat. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau pengen tambah fresh, beliau itu selalu fresh. Beliau SAW selalu fresh. Kalau pengen tambah fresh, Bilal suruh cepat-cepat komat, ayo komat, arih Nabi sholat. Saya pengen sholat. Sementara kita kalau sholat, fresh. Ya, sholat lagi, baru adzan. Sudah adzan lagi. Sholat dibuat sehari 5 kali, kita pusingnya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Beban, sholat masih jadi beban. Sementara kalau orang udah pakai hatinya, sholat itu kenikmatan yang Masya Allah. Untuk dapatnya gak perlu capek. Jelas? Dah itu mukadimah, belum ceramah. Belum. Ini kan tadi judulnya cerita saya dari Tawangmangu. Ya, melihat orang-orang yang menikmati kenikmatan lebih daripada orang-orang yang menikmati kenikmatan. Padahal angkat batu. Ya, padahal nyuntak semen. Ya, kok iso nikmat itu ya? Ada apa? Ternyata yang dipakai adalah hati. Kalau yang dipakai fisik, ya kesel tuh angkat batu. Ya,
Kalau yang dipakai itu fisik, ya capek loh ya, yang namanya nguruk. Kalau dipakai namanya fisik, adem loh jam 2 malam di Tawangmangu, apalagi angin, dingin loh ya. Enggak nikmat semua itu, apalagi enggak bawa istri itu teman-teman saya. Ya kan ya? Terus kenapa jadi nikmat? Artinya keluarganya ditinggalkan, enggak bawa keluarganya. Lain kalau duduk sama keluarganya setelah itu mungkin ngobrol sama keluarganya, mungkin minum teh sama keluarganya enggak dibawa. Hati. Yang dipakai adalah hati. Nah karena orang-orang yang paham itu paham. Letaknya nikmat itu hati, kalau udah Allah masukkan nikmat dalam hati, dapat kenikmatan yang luar biasa. Maka orang-orang yang paham itu enggak mau hatinya rusak. Matanya dijaga jangan sampai rusak, tapi kalau mata rusak bukan problem. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yang dalam dunia para ulama khususnya para habaib, itu makomnya, derajatnya. Habib Abdullah Haddad itu qutbul irsyad wa da'wah. Qutbul irsyad wa da'wah. Jadi kutub itu macam-macam. Wali kutub itu macam-macam. Tingkatan wali yang paling tinggi itu macam-macam. Ada qutbul ghauth. Itu tugasnya nolong, ghauth. Kalau qutbul irsyad wa da'wah, urusan membimbing umat manusia, pemimpinnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa beliau? Sejak umur 4 tahun sudah tunanetra. Umur 4 tahun sudah tunanetra. Bahkan kadang-kadang dikerjain sama teman-temannya. Anak-anak itu ya, lomba lari. Jadi masa kecilnya Habib Abdullah Haddad ya main seperti anak-anak pada umumnya. Makanya kalau anak-anak kita main-main jangan dianggap, aduh kayak sudah diwali. Susah nih hidupnya main futsal terus, masa bisa jadi wali. Ya, cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya kecilnya ya lari-lari. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kecilnya ya main dengan temannya kecilnya. Nah kalau kamu udah besar masih main-main kan ya repot ya. Kita udah besar main-main itu repot. Kalau anak kecil main-main itu wajar. Dan memang harusnya begitu. Usia untuk bermain, bersenang-senang. Habib Abdullah Haddad waktu masih anak-anak itu lomba lari, tunanetra lomba lari dengan teman-temannya. Nah teman-temannya ini heran. Beliau ini tunanetra tapi kok sama dengan orang yang melek. Akhirnya dikasih jebakan untuk menguji. Ini kira-kira bisa lihat pakai hati atau enggak bisa gitu ya. Karena jelas penglihatan enggak bisa lihat. Diajak lomba lari tapi di depan dikasih lubang gitu. Jadi kalau sampai di situ ya akan terperosok, tapi enggak melukai, akan terperosok. Lari, anehnya begitu dekat lubang tadi, beliau loncat, dush. Temannya heran, kok bisa begitu? Karena memang penglihatannya ditutup sama Allah Ta'ala, tapi penglihatan hatinya dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kalau udah menggunakan hatinya untuk melihat, maka mata ini enggak diperlukan lagi. Karena itu nanti jangan sekarang. Ya, fabasarukal yaumul hadid. Dalam Al-Qur'an disebutkan itu orang kalau ruhnya sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan sampai di sini. Ya, udah sampai di sini. Itu ghar-gharah, enggak bisa tobat lagi. Tobatnya enggak diterima. Kenapa? Karena ruh itu cabutnya prosesnya, Masya Allah, udah enggak usah dibahas malam hari ini ya. Tapi yang mau saya bahas, ruh itu kalau udah sampai di sini, sama Allah Ta'ala penglihatannya siapapun itu, penglihatan hatinya dibuka. Jadi dibuka, sehingga kelihatan surga, neraka, itu semua kelihatan, alam barzakh kelihatan. Makanya Fir'aun diabadikan ketika sudah sakaratul maut, sampai di tenggorokan nyawanya,
Fir'aun langsung teriak, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Ditolak sama Allah Ta'ala. Saiki, sekarang baru kamu beriman. Delok, swarga seperti itu. Neraka seperti itu. Jadi begitu mata hati ini dibuka, sampai roh di sini dibuka, maka yang enggak kelihatan itu jadi kelihatan. Penjelasannya seperti apa? Saya akan jelaskan setelah wedang jahe berikut ini. Allah, jangan meri ya, jangan iri. Kenapa? Saya baru nyopir dari Tawangmangu, kademen dulur. Butuh dia hangatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kapan-kapan kopinya diganti wedang jahe mau? Protes enggak, nanti diganti protes. Wedang jahe madu, mau? Sesekali aja ya, nanti tuman. Repot ini. Alhamdulillah. Wedang jahe madu Hadramut mau? Mau. Nanti tuman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya suka wedang jahe madu itu. Kenapa? Karena itu dua nama yang disebut di Al-Quran, zanjabila, ya, jahe, ya kemudian madu. Itu dua nama yang disebut dalam Al-Quran. Yang satu obat, yang satu itu nanti minumannya penghuni surga. Lah sebelum masuk surga ya di dunia ya tak tiru sih, madu campur sama aja jahe. Dirasakan. Nanti kalau di surga enggak patek kaget. Ya walaupun tetap kaget, mau di surga itu ya rasanya berbeda. Tapi sudahlah latihan. Sampai di mana tadi? Ini gara-gara jahe madu lali. Arab ngomong apa lali. Masa enggak pernah mikir. Ayo terakhir tadi saya ngomong apa? Kasih bocoran dulu. Fir'aun sampai di kerongkongan. Iya, kerongkongannya siapa? Rohnya Fir'aun sampai di kerongkongan. Maka matanya langsung bisa melihat. Semuanya tersingkap. Penjelasannya gimana? Saya mau kasih penjelasan. Dan penjelasan ini baru bisa disampaikan di akhir zaman seperti ini, saat teknologi sudah memasyarakat. Jadi salah satu hikmahnya corona, ya akhirnya ada yang namanya ngaji online, sekolah online, ngantor online, semua serba online. Sehingga orang gak asing lagi dengan yang namanya password. Betul? Gak asing lagi dengan namanya username. Betul? Ya, saya mau nanya. Saya punya laptop. Punya laptop. Ada passwordnya. Kalau saya nyalakan laptopnya, kemudian muncul Windows atau Mac, terserah ya, akan muncul layar pembuka. Di situ disuruh masukkan password. Kalau saya nggak tahu passwordnya, bisa nggak saya masuk ke dalam softwarenya tadi itu, laptop saya, bisa enggak? Yang kelihatan apa? Layar pembuka tok, betul? Nah kalau kamu enggak punya password, maka hidupmu hanya melihat layar pembuka tok ini. Udeng. Mantuk mudeng gayane. Pokoknya gaya nomor 1, zaman sekarang tuh yang penting gaya. Ulangi ya. Ya saya lagi enggak pegang handphone, coba Ustaz Iis pinjam handphonenya. Bawa password kan? Ada passwordnya atau? Nah ini handphonenya Ustaz Iis ada passwordnya. Saya enggak tahu passwordnya, pakai finger. Iya luar biasa. Coba ya jempol saya tempelkan. Ya orang ngaruh, beda jempol. Karena saya enggak tahu passwordnya, yang kelihatannya cuma jam. Sama pesan-pesan singkat yang memang dikasih notifikasi. Fadhol Habib Muhammad bin Husin sama Habib Ali Al-Kafih. Masya Allah. Fadhol Habib Ali. Masya Allah. Sini apa ya? Sehat Bil. Softahagukum. Siapa di antara kami yang paling ganteng? Silahkan dipilih. Iya tuh. Ketika orang-orang ganteng berkumpul, jangan ganteng juga tuh ya.
maka terjadi ya perlombaan kegantengan saudara-saudara. Lanjut boleh? Jadi paham ya kenapa tadi saya agak mundur-mundur paham toh? Karena kalau saya dari awal tak mulai kan nanti ya karena beliau tadi tugas dulu. Lanjut boleh? Jadi ini handphonenya, handphone aman aman tenang. Ingat, ini handphone nih pemirsa dimanapun atau berada, handphonenya Ustaz Is. Iya, agak jadul ya. Saknorek, Masya Allah. Apa serinya ini? Oh sian, sakno. Ganti ya? Mau ganti enggak? Oh enggak, biar ini saja katanya Kona. Rupanya ini banyak kenangan. Nih, handphone, ini ilmu ya, ini ilmu. Ini ilmu mudah-mudahan bisa membuka pemahaman saya dan antum semua. Ya memang ya agak aneh juga sih ilmunya, Bib Muhammad. Ini masalah kasyaf. Ya. Nah namanya ilmu kasyaf, penyingkapan kegaiban. Oh, judulnya serem. Kasyaf. Ya, ini masalah futuh. Tersingkapnya rahasia keilmuan ilahi. Oh, judulnya serem. Padahal urusannya password. Password ini. Ini handphone ini sehebat apapun, kalau saya nggak tahu passwordnya, ya cuman bisa lihat tampilanmu, muka layar muka. Laptop, kalau saya nggak tahu passwordnya, cuman bisa lihat layarmu, muka. Hidupmu kalau kamu nggak tahu passwordnya Rabbul Alamin untuk jagat raya ini, maka hatimu cuman bisa lihat layar muka yang ditampilkan oleh mata ya penglihatan kita. Penglihatan kita menampilkan di hati layar muka yang kelihatannya ya ini tiang, lampu, pohon, manusia, ganteng, setengah ganteng, lebih ganteng, wanita cantik, lebih cantik, rodok cantik, kambing, kucing, cuman itu yang kelihatan, itu tampilan layar muka. Paham? Masya Allah wajah-wajah khusus semua nih. Tampilan layar muka. Begitu saya tahu passwordnya, HP-nya Ustaz Is, tak masukkan passwordnya, klik, buka. Bisa saya geser. Bukan layar muka lagi, layar kedua, layar ketiga, layar keempat. Ada menunya, galeri. Saya klik galerinya, klik. Masya Allah, koleksi saudara-saudara. Masya Allah. Ya udah nggak usah dipikir yang aneh-aneh. Koleksi sarung, nah, beliau kan jualan sarung. Foto sarung-sarung jualannya Ustadz Iis bisa saya lihat. Dan siapa yang beli? Masya Allah, siapa yang order? Terima kasih, pesanan udah diterima. Wadah semua itu. Kemudian saya klik lagi, ternyata ada Play Store. Diklik, ada aplikasi macam-macam. Di situ ada YouTube, ada IG, ada Facebook, saya klik YouTube-nya, klik. Saya bisa lihat macam-macam lagi. Satu YouTube saja, saya bisa lihat yang luar biasa. Bayangkan kalau dengan hatimu ini passwordnya udah dibuka sama Allah Ta'ala, apa yang bisa dijangkau oleh hatimu? Paham? Nah iya, paham, tapi juga mudeng. Nah para wali itu, passwordnya hati udah punya. Jadi ya dengan hatinya klik. Nggak usah kemana-mana, duduk begini yang lain sibuk YouTube, wali ini ngakak, Allah kelasmu YouTube. Kelasmu YouTube. Beliau melihat yang lain, orang jin. Melihat jin itu ya Allah, sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Bener, kamu pengen lihat jin? Wah itu ada ceritanya itu, mau ceritanya. Ya praktek lihat jin. Saudara saya dan keluarganya pergi ke Tawangmangu. Iya. Kemudian saudara saya bilang, mau enggak saya tunjukkan jin penjaga rumah ini? Mau. Ya ritualnya harus diikuti. Diajak masuk kamar semua, lampu dimatikan. Tangannya semua ya letakkan ke depan. Nah, kemudian diputar-putarkan. Sudah semua tangannya muter-muter. Ya sekarang angkat tangan berdoa. Sudah doa, nah ini doa itu sunnahnya ngusap wajah. Usap wajah.
Udah, lagi, doa lagi. Amin, usap wajah lagi. Udah selesai, nah sekarang maju ke depan. Udah, kita akan lihat jinnya berjamaah. Dinyalakan lampu, klik, depannya cermin. Ternyata wajahnya gosong semua. Ternyata tadi tangannya ditaruh di wajan yang isinya itu areng, saudara-saudara. Itu lihat jin yang hakiki, ya itu gitu ya. Jangan praktek loh nanti ya. Jangan praktek, ini bercanda tingkat tinggi. Terus kadung wangi khusyuk gitu ya. Nggak usah pengen lihat jin, nggak jelas itu lihat jin. Lalu Allah Ta'ala menutup pandangan kita dari jin itu karena sayang. Karena sayang. Karena bentuknya jin itu tidak enak dilihat pandangan manusia. Nggak enak dilihat pandangan manusia. Makanya ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ditunjukkan nih yang, ya Allah. Saya cuma bisa ngomong, ya Allah, aku orang tahu nonton kok. Ya Allah, indah. Ya indahnya luar biasa. Nah karena itu orang-orang soleh sibuk cari passwordnya hati. Makanya pergi ke guru, siapa tahu gurunya ini bisa ke unlock. Handphone saya kelock, passwordnya saya lupa. Please tolong di unlock. Datang ke mana? Ke bengkel reparasi handphone. Kalau Samsung ke Samsung, kalau Oppo ke Oppo, apalagi merek HP. iPhone ke iPhone, apalagi Nabil. Lah iPhone tadi apa itu? Apple ya iPhone gue ya. Mito ke Mito, apalagi? Hah? Weh sudah itu. Nanti saya suatu saat akan buat merek handphone Gatot Koco. Mereknya merek luar negeri semua, yang merek dalam negeri belum muncul ya. Kita akan buat handphone merek Gatot Koco, kan asli Indonesia. Ke bengkel HP-nya, wah sampai di situ dipegang, colokkan USB, buka. Jadi kalau yang buka ahlinya enggak repot. Kalau kita sampai dibanting, tambah rusak handphonenya. Begitu yang unlock itu ahlinya selesai. Lah untuk unlock handphone kita mau datang kepada reparasi, tolong. Suruh nunggu juga mau, suruh bayar juga mau. Demi apa? Menikmati handphone. Lah kenapa untuk unlock hati kita enggak mau datang ke ahlinya, enggak mau datang ke ulama, enggak mau sabar menantinya. Padahal kalau hati ini di unlock, maka keindahan akan tampak walaupun kita duduk dimanapun berada. Pertanyaannya, emang dulu kita tahu passwordnya? Tahu. Oh dulu itu mainan kita itu kok. Dulu. Bergeser berjalan waktu mulai lupa, lama-lama amnesia. Ya, lupa. Nah orang-orang soleh cari itu. Makanya muncul namanya Syekh Fatah. Ya, guru unlock. Guru yang tugasnya unlock. Tik. Nah, kalau pakai bahasa begini paham. Pakai bahasa Fatah, Kasyaf. Gak paham. Jamaah milenial. Gak paham. Jamaah milenial. Pahamnya ya dengan bahasa yang seperti itu. Makanya sibuk itu para wali. Cari guru. Datang ke guru yang satu, guru yang lain. Siapa tahu di situ nanti di unlock. Termasuk di majelis gini. Siapa tahu ketika di majelis ini kita nggak sadar ada yang datang ahli unlock, ahli buka password kita nggak ngerti, dilihat kesungguhan kita, oh itu anak itu sungguh-sungguh, rupanya belum tahu passwordnya dia, klik dibuka, ngerti-ngerti, gling, Masya Allah. Jadi orang yang punya kenikmatan rohani yang luar biasa, Alhamdulillah sudah berkumpul di tengah-tengah kita 2 ulama besar, oh iya besar, Masya Allah. Yang di kanan mau saya bilang besar badannya sudah diet. Yang di kiri juga begitu ya. Ternyata yang besar cuman saya, perut saya ini dari tadi tahan napas ya. Ini ilmu tahan tarik perut ini harus diamalkan oleh ustadz-ustadz. Karena kalau tidak nanti perutnya kelihatan. Saya kalau kerja bakti tangmangu pakai kaos gitu kan ya, syuting ya nggak bisa tahan perut. Ada yang komentar ya rodok piye gitu ya. Mesti ustadz ya dikomentari, ustadz perutnya ustadz, Masya Allah. Udah jangan buka-buka aib gitu loh ya. Ya jangan buka-buka aib.
Nah karena ada beliau-beliau ini, saya pengen mendengarkan langsung dari Habib Ali, biasanya dari